adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini Kak Loli dan Kak Tika akan nemanin adik-adik untuk ibadah sekolah minggu. Tapi Kak Lolita, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Siap, Ayo lipat adik-adik, tangannya, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kata Kak Tika dan Kak Loli ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari hari ke hari. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukalah telinga kami agar kami siap mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, Kak Tika, berdoa udah, tadi awal salam udah, kita nyanyi Kak. Ayo. Sambil berdiri adik-adik, kita goyang-goyang tubuhnya, kita memuji Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, kita medley setinggi-tingginya langit. Boleh pakai gaya kakak? Oke, jangan lupa senyumnya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Tangannya seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi kakak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, adik-adiknya semangat banget pada lompat-lompat di rumah, pada memuji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dipimpin oleh Inang Pendeta Agustina Borusiahaan.
Shalom adik-adik, apa kabar? Tentu jawabannya luar biasa bersyukur. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi, masih ada yang belum semangat nih. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa bersyukur. Yes, yes, yes. Oke, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Inang selalu ingatkan, mari ambil sikap yang baik dan yang pantas untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Oke, kalau sudah, mari kita persiapkan Alkitabnya. Kita buka Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11. Sudah ketemu belum? Kitab Kejadian ada di Perjanjian Lama atau Baru? Tentu di Perjanjian Lama. Paling atas sendiri. Nomor 1 urutannya di dalam Perjanjian Lama. Oke, kalau sudah dapat, Inang akan membacakannya untuk kita semuanya. Adik-adik membaca di dalam hati dan mendengarkan. Inang pendeta ya. Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11 demikianlah bunyinya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang masih ingat dengan tema khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta Kana Baban di minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ada yang udah lupa? Ya, sedih deh Inang. Atau ada yang ingat? Oke, kalau masih ada yang ingat ataupun lupa, coba Inang akan segarkan kembali ingatan kita ya. Khotbah di minggu yang lalu itu bertemakan Allah dimuliakan dalam ciptaannya. Karena apa? Karena memang hanya Allah lah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Jadi Inang Pendeta itu diciptakan oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga diciptakan oleh Tuhan. Gunung, laut, dan segala isinya, bahkan
hewan itu juga yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Inang mau tanya, siapa di sini yang mampu menciptakan apa ya kira-kira, yang pernah menciptakan gunung? Ada enggak yang pernah menciptakan gunung? Yang mampu? Tidak ada. Tapi kalau manusia pernah membuat danau buatan, itu karena akal budi yang diciptakan oleh Tuhan kepada manusia, itu harus dimanfaatkan dengan baik adanya. Nah, adik-adik yang terkasih, kita disegarkan kembali di Minggu Trinitatis. Ini masih Minggu Trinitatis ya. Nah, Minggu Trinitatis itu adalah minggu yang mengingatkan kita akan ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita diingatkan dan disegarkan kembali bagaimana Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan manusia diciptakan terakhir sekali. Manusia itu diciptakan pada hari yang keberapa? Pada hari pertama? Salah. Atau pada hari yang ketiga? Itu juga salah. Manusia diciptakan Tuhan Allah itu pada hari yang ke-6. Aduh, tulangan Ninang 5, 6. Pada hari yang ke-6 manusia diciptakan oleh Allah. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah terakhir sekali? Supaya manusia dapat menikmati, merasakan, dan Tuhan sudah memperlengkapi segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia itu sendiri. Memang luar biasa Allah kita itu, luar biasa pencipta yang memberikan kehidupan kepada kita hingga saat ini. Oleh karena itu dikatakan di dalam kitab Kejadian 2 tadi, ketika manusia diciptakan pada hari yang terakhir, maka ia berhenti pada hari yang ke-7 yang disebut dengan hari Sabat. Iya, hari Minggu. Nah, pada hari yang ke-7 yaitu hari Sabat, kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau ada teman-teman anak-anak sekolah minggu atau mama papanya yang males-malesan tuh ke gereja, ada yang gak diingat, udah kalau hari Minggu kita jalan-jalan ke mall ya, kita berenang ya, kita jalan-jalan ke pantai ya. Tunggu dulu, ingetin temennya. Lah, kita boleh ke mall, boleh ke pantai, boleh pergi kemana-mana. Tapi ingat memuji Tuhan, jangan sampai lupa. Nah adik-adik, tema khotbah pada minggu ini adalah jauhilah ketamakan. Apa sih Inang hubungannya penciptaan dengan jauhilah ketamakan? Oh ada dong, ada pastinya. Nah apa itu? Adik-adik kalian masih ingat gak peristiwa Adam dan Hawa? Ketika Allah menempatkan mereka di Taman Eden, mereka menikmati semuanya. Mereka mengalami kedamaian, mereka mengalami sukacita. Tetapi karena godaan si iblis kepada Adam atau Hawa? Yang digoda iblis pertama kali siapa? Adam atau Hawa? Hawa. Ketika iblis menggoda si Hawa, akhirnya mereka tidak lagi mengingat apa yang dikatakan oleh Allah kepada mereka. Jangan engkau sentuh atau kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman ini. Tetapi karena mereka mudah digoda, mudah disentil, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa sehingga
hingga pada saat ini banyak dosa yang diperbuat oleh manusia. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penciptaan itu dilakukan oleh Allah supaya kita dapat memelihara, dapat bertanggung jawab, dapat menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar. Bahkan ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah juga menginginkan supaya kita saling mengasihi, tidak tamak. Apa sih adik-adik arti tamak? Siapa yang tahu? Arti tamak itu bisa nggak ya diartikan dengan cemburu? Contoh nih, tiba-tiba si temennya punya pensil yang bagus. Dia lihat pensil temannya itu bagus. Pada akhirnya dia bilang ke mamanya, Mama, teman aku kok pensilnya bagus ya? Terus mamanya bilang, lah kamu kan udah punya pensil. Nggak mau, aku harus punya pensil yang kayak begitu. Yang harus persis, nggak boleh beda. Lah kamu kan sudah punya pensil 3 dikasih sama mama. Kok kamu minta lagi? Nggak mau, aku maunya tambah lagi. Itu adalah juga bentuk dari ketamakan. Orang yang tamak, orang yang cemburu, orang yang serakah, itu tidak dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, dengan adanya ciptaan Tuhan, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan, Tuhan memberikan hewan peliharaan, tidak untuk disiksa, tetapi untuk dikasihi. Begitu juga dengan hidup kita kepada manusia. Tidak boleh tamak dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling mendukung, kita tidak boleh saling cemburu. Banyak biasanya anak-anak sekolah minggu nih, kalau abangnya dikasih uang jajan 5.000, terus dia nuntut, Mama, kok uang jajan abang 5.000 sih? Uang jajan dedek kok 2.000 sih? Nggak boleh gitu dong. Siapa yang pernah begitu? Ada nggak? Puji Tuhan. Kalau tidak ada, berarti firman Tuhan bekerja di dalam hidup anak-anak sekolah minggu HKBP Jati Asih. Kalau masih ada, berarti masih mau tergoda dengan si iblis, disentil, maunya tamak. Jangan mau, uang jajanmu kan 2.000, uang jajan abangmu kan 5.000. Jangan mau, mintalah. Wah, enak bener ya digodain sama si iblis. Rasanya tuh gampang memang untuk melakukan dosa, tetapi akibatnya tidak baik bagi kehidupan kita selanjutnya. Oleh karena itu, jangan pernah tamak, jangan pernah cemburu, jangan pernah serakah dengan apa yang ada di sekitarmu. Tetapi syukurilah dengan apa yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah, yang sudah Dia ciptakan bagi kita. Mari kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita untuk selalu bergandengan tangan, menjaga, melestarikan segala lingkungan alam yang diberikan kepada kita. Jangan hanya egois, tamak hanya untuk memikirkan diri sendiri. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia demikian. Tuhan menciptakan manusia supaya mereka memuliakan nama Tuhan. Ya, yang terakhir, adik-adik, kemarin kan Inang pernah kasih challenge ya, khusus untuk playgroup. Inang bingung.
untuk memilih siapa sih juara 1, juara 2, juara 3. Karena bagus-bagus banget dan bawaannya nggak dibuat-buat. Natural semuanya untuk menyanyikan lagu. Bahkan sering Inang putar jadi Inang ketawa sendiri di rumah. Nah tapi Inang ingat loh dengan janjinya. Inang akan tetap mengumumkan siapa yang menjadi juara 1, 2, dan 3. Kalau sudah janji kan nggak boleh diingkari ya. Itu namanya dosa. Oke, kita tunggu selanjutnya nanti Inang akan segera mengabari khusus untuk anak playgroup yang ganteng dan yang cantik. Amin. Kita berdoa. Mari kita ikuti Inang Pendeta ya. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur di saat Engkau yang senantiasa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kami Engkau ciptakan supaya kami memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami agar kami dimampukan untuk bersyukur, untuk mau menjaga dan melestarikan segala ciptaan-Mu. Terlebih kami dijauhkan dari sifat tamak di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah Tuhan muka bumi ini yang saat ini sedang dilanda virus corona. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami manusia yang ada di bumi. Biarlah Tuhan yang mengenyahkan virus corona di tengah-tengah dunia ini supaya kami dapat seperti biasanya melakukan aktivitas kami. Terlebih kami dapat beribadah kembali di rumah-Mu yang kudus. Berkatilah pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sekolah minggu. Kelak mereka menjadi anak yang bertumbuh di dalam kedewasaan iman yang mau untuk mendengarkan nasihat orang tua. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik, kita kembali lagi dengan Kak Tika dan Kak Loli di sini. Kita udah dengar sebagian dari firman Tuhan. Jadi apa sih Kak Tika yang tadi dibilang Inang Pendeta itu? Tamak itu apa sih artinya? Tadi Inang Pendeta ada bilang jangan cemburu Kak Loli. Jangan cemburu. Terus tadi aku ingat juga jangan serakah katanya, iya nggak Inang? Iya. Oh, jadi kalau misalnya adiknya udah dikasih 1 kue, terus kakaknya dikasih 2, adiknya kira-kira boleh nangis dan marah nggak sih sama mamanya lagi? Kayaknya harusnya nggak boleh Kak Loli. Oh, ya. Jadi harus selalu bersyukur ya ketika ya. Betul. Oke. Kak Loli tiba-tiba ingat nih, minggu lalu kita ada tugas ya Inang ya? Iya. Kita ada tugas, tugasnya apa ya Kak Tika? Kalau nggak salah nih ya Kak Loli, tugasnya itu minggu lalu kan tentang menjaga. Kayaknya adik-adik tuh disuruh merawat tanaman. Oh, oke. Kalau yang kelas playgroup disuruh rajin cuci tangan. Oh, oke. Dan kayaknya adik-adik sekolah minggu udah pada ngirimin semua loh Kak. Iya. Pada semangat semua ngerjain tugasnya. Kita lihat yuk cuplikannya. Oke. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Wow, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
ternyata banyak ya Kak Tika ya. Juara Hebat-hebat loh, hebat Kak semua loh Lia. Inang. Luar biasa. Luar biasa. Anak- Kalau minggu ini kita mau adain tugas lagi nggak? Kita bikin lagi, Kak. Oh boleh. Jadi gimana Kak Tika tugasnya? Karena minggu ini temanya tentang jauhilah ketamakan. Adik-adik gimana kalau kita suruh buat komitmen, Kak? Komitmen apa itu Kak Tika komitmen? Jadi kayak janji gitu sama orang tuanya. Benar janji benar. Boleh Kak? Inang gimana Inang? Kita bikin janji supaya Boleh anak sekolah dong. minggu. Oke, Harus supaya janji. kalau janji nggak boleh diingkari ya Inang ya? Nggak boleh. Kalau diingkari berarti gimana, Inang? Ya kalau misalnya ada janji terus diingkari kan banyak yang kecewa ya Kak ya. Iya, Banyak yang kecewa. bener. Tadi aja Inang tetap mau kasih hadiah buat anak-anak playgroup tetap. Iya, Ina kan udah janji. Iya. Jadi gimana Kak komitmennya untuk horong 1, 2, 3 atau gimana nih? Semuanya aja, Kak. Semuanya aja ya. Tapi kalau horong 1 kan komitmennya dalam bentuk ngomong atau ditulis nih Kakak? Kalau horong 1 yang playgroup karena belum bisa nulis, lebih baik dalam bentuk bicara ngomong. Oh. Nanti orang tuanya yang videoin, Kak. Oke, kalau horong 2 dan horong 3 ditulis ya Kak ya? Ya, ditulis bisa dalam bentuk buku atau dalam bentuk kertas. Oh. Sekreatif adik-adik. Bukunya bisa seperti ini. Oh, Kak Tika udah buat bukunya, udah buat ada contohnya. Kreatif ya. Kreatif, bisa juga lewat kertas, bisa juga horong 1 langsung ngomong di depan handphone, direkam sama mama papanya, terus dikirim ke Kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Oke, sip kalau gitu kita tunggu minggu depan untuk Tapi, Kak, tugasnya. Kalau untuk horong besar nanti kalau sudah dibuat tetap harus foto juga ya. Oke, siap kakak. Kita langsung memberikan persembahan. Ya. Sambil memuji Tuhan, kita angkat pujian. Sambil berdiri, Kak. Sambil berdiri, sambil goyang-goyang juga. Betul. Oke, kita mulai. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Oke, terima kasih. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.